Halo, ketemu lagi dengan Ibu Marsiana. Pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran kita, yaitu pembelajaran yang ke-6. Namun, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita awali doa kita dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menjaga kami sepanjang malam tadi. Bantulah kami supaya kami sungguh-sungguh mengerti kebijaksanaan yang berasal daripadamu sendiri. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita mempersiapkan buku kita untuk memulai pelajaran hari ini. Kalian akan mengamati video yang Ibu tayangkan. Namun sebelumnya, kalian akan mengamati sebuah cerita semut dan belalang. Pada hari ini kita akan belajar KD 3.3 untuk memahami tokoh-tokoh perjanjian lama, yaitu tokoh Salomo. Perhatikan dan amati video berikut dan ikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Selamat belajar. Cerita semut dan belalang. Pada musim panas, sinar matahari sangat terik dan langit membiru sangat cerah. Di sana sini bunga bermekaran. Demikian pula buah-buahan yang masak di pohonnya nampak ranum dan lezat menggoda selera. Suasana indah tersebut membuat belalang sangat gembira dan terlena dengan keadaan. Setiap hari dari pagi, siang hingga senja, ia bernyanyi, bermain dan bersenang-senang. Maka ia pun heran dengan semut yang nampak sibuk dan bekerja keras mengumpulkan makanan dan menyimpannya di rumahnya. Belalang pun bertanya penuh keheranan, "Hai semut, mengapa kamu tidak bersenang-senang seperti aku? Ayolah bermain dan bergembira, mumpung cuaca cerah dan indah. Ayo kita bersukaria bersama." Tetapi semut berpikir sebaliknya. Dia sibuk menyimpan makanan untuk persediaan pada musim dingin yang segera tiba. Semut terus bekerja tanpa tergoda ajakan belalang. Belalang pun mengejek semut. "Ah, dasar semut bodoh, cuaca cerah begini, masa sibuk sendiri?" Karena ajakannya tidak ditanggapi oleh semut, maka belalang memilih bermain sendirian di bawah pohon jambu. Akhirnya musim dingin pun tiba. Udara dingin terasa menusuk tulang. Belalang tidak mempunyai makanan, maka ia datang kepada semut dan memohon, "Hai semut, sahabatku, berilah aku sedikit makanan karena aku sangat kelaparan." Tetapi semut menjawab, "Maaf, persediaan makananku harus cukup sampai musim dingin berakhir." Belalang pun agak memaksa, "Tetapi kamu kan memiliki banyak makanan," kata belalang, sambil melihat sekeliling rumah semut, di mana persediaan makanan nampak bertumpuk, tertata rapi. Semut pun menjawab dingin, "Memang, karena aku tidak mau menanggung risiko kekurangan makanan, tidak seperti kamu yang selalu memboroskan makanan sepanjang musim panas, maka kamu pun harus menanggung akibatnya."
Dalam cerita ini semut menunjukkan sikap bijaksana. Ia tidak memikirkan saat ini saja, tapi juga waktu yang akan datang. Sikap semut yang tidak mau berbagi adalah sikap tak peduli kepada sesama. Sedangkan sikap belalang yang malas adalah sikap yang tidak bijaksana. Sikap bijaksana diperlukan dalam kehidupan bersama. Para pemimpin hendaknya memiliki sikap adil dan bijaksana. Kebijaksanaan adalah berkat Tuhan yang diberikan pada setiap orang. Selanjutnya, mari kita belajar tentang Raja Salomo yang bijaksana. Dapat kita baca dalam kitab 1 Raja bab 3 ayat 1 sampai 28. Setelah Daud meninggal dan anaknya Salomo menggantikannya sebagai raja. Salomo masih sangat muda dan banyak mengurus banyak perkara. Suatu malam Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Sabda Tuhan kepadanya, mintalah apa saja apa yang kau kehendaki. Jawab Salomo, hambamu ini masih muda dan tidak tahu seluk-beluk tentang perkara, maka hambamu hanya minta hati yang bijaksana. Suatu hari Salomo didatangi 2 orang perempuan yang membawa sebuah perkara. 2 orang perempuan ini memperebutkan seorang bayi. 2 perempuan itu bertengkar di hadapan raja. Hingga akhirnya raja berkata, ambillah pedang, belalah anak itu menjadi 2 bagian. Perempuan yang satu berkata, belah saja supaya tidak untukku juga untuknya. Perempuan yang satu berkata, jangan, biarkan dia hidup. Kini raja tahu siapa ibu yang sebenarnya. Maka raja berkata, berikan anak ini kepada ibu yang menyayangi nyawa anak itu. Dengan keputusan raja, maka seluruh Israel mengakui bahwa kebijaksanaan Allah ada pada Raja Salomo untuk melakukan keadilan. Salomo meminta hati yang bijaksana kepada Tuhan untuk menyelesaikan semua perkara tentang rakyatnya. Raja yang adil dan bijaksana akan dihormati dan dicintai rakyatnya. Tugas yang harus kalian kerjakan dan menulisnya dalam buku PS. Ditulis dengan tulisan yang rapi dan bagus. 1. Apa yang diminta Salomo kepada Tuhan? 2. Bagaimana Salomo menyelesaikan perkara 2 orang perempuan yang memperebutkan bayi? 3. Mengapa sikap adil dan bijaksana harus dijunjung tinggi dalam kehidupan? Silakan dikerjakan. Rangkuman, Raja Salomo minta hati yang bijaksana kepada Tuhan karena ia masih muda dan harus menyelesaikan banyak perkara. Ia tidak minta kemuliaan dan kekayaan, sebab kemuliaan akan diperoleh dari kebijaksanaan hati. Kebijaksanaan untuk terarah kepada kesejahteraan bersama. Kita pun belajar dari Raja Salomo untuk dapat bertindak bijaksana dalam kehidupan. Terima kasih telah menonton video ini. Kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.